Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok yang beranggotakan Elin Riana, Putri Larasati, Rifadi Anugrah, dan Sukma Adi Wijaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pada materi pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di sini terdapat 3 kasus, yaitu kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai-nilai rata-rata atau min untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda minta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar sesuai dengan langkah yang telah disiapkan. Beberapa saat kemudian Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar. Pada kasus pertama terdapat 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik? Pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal. Menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua dikarenakan seorang guru tersebut melakukan hal yang sama, di mana seorang guru mengulangi soal yang diberikan pada pertemuan pertama. Hal ini selaras dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Berikut beberapa contoh kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru menyusun materi dari bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih cenderung lebih mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Yang ketiga, guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar berbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang keempat, guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang kelima, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Pertanyaan kedua, yaitu sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti pada metode di atas dapat diterapkan. Elaborasi jawaban Anda dengan penyertaan teori yang berkaitan. Prinsip teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, apa saja yang diberikan guru dan apa saja yang dihasilkan siswa, semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran berguna untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Berdasarkan beberapa teori dari para ahli dalam kegiatan belajar di atas, ada beberapa prinsip teori behavioristik yang dapat diterapkan dalam kegiatan proses belajar. Di antaranya, yang pertama, memberikan ulangan atau tes diperlukan dalam pembelajaran untuk melatih siswa dalam memahami hubungan antara pertanyaan dengan jawaban atau hubungan antara masalah dengan solusi. Yang kedua, dalam pembelajaran perlu adanya proses pengulangan materi karena dapat membentuk pembiasaan. Yang ketiga, pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan baik siswa harus dilakukan dengan memotivasi agar terus mempertahankan prestasinya. Sebaliknya, pemberian stimulus yang tidak menyenangkan terhadap tindakan siswa yang tidak baik juga harus dilakukan untuk memotivasi siswa agar lebih giat lagi sehingga nilainya lebih baik. Yang keempat, pemberian hukuman dan hadiah diperlukan dalam rangka menciptakan disiplin kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kelima, memberikan hadiah atau hukuman harus dilakukan secara variatif sehingga tidak menimbulkan kebosanan pada siswa
yang menerimanya. Yang keenam, proses pembelajaran akan berjalan secara efektif jika siswa sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti proses belajar, baik kesiapan mental maupun kesiapan menerima materi yang baru. Oleh karena itulah pemberian aversi sebelum memulai proses pembelajaran menjadi penting. Pertanyaan pada kasus kedua yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyesuaikan tantangan belajarnya. Pada kasus kedua ini terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Sebagai seorang guru, Rina harus memahami perkembangan kognitif pada anak usia 7-11 tahun pada tahap operasional konkret, di mana pada tahap ini anak sudah mulai bersekolah di kelas 1 SD dan memiliki penalaran yang logis dan konkret. Dari guru harus mengenalkan pembelajaran dengan bertahap, jelas dan terkonsep untuk memberikan pemahaman peserta didik pada materi matematika. Rina sebagai seorang guru dapat memberikan pembelajaran menggunakan contoh konkret, misalnya memakai metode pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang menurut kami bisa membantu Rina dalam membantu siswa kelas 1 SD untuk bisa berhitung yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran jarimatika, di mana metode pembelajaran tersebut mengenakan siswa untuk belajar berhitung menggunakan jari. Metode ini mudah dipelajari dan dapat dipahami jika diajarkan dari kelas 1 SD. Selain jarimatika, Rini juga bisa menggunakan gambar atau pembelajarannya untuk memudahkan siswa dalam memahami materi dengan jelas. Pertanyaan kedua pada kasus kedua yaitu, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan penyertaan teori yang berkaitan. Karena pada usia anak kelas 1 mereka masih butuh pemahaman tentang materi yang akan dipelajari serta contoh konkret dalam menerima penjelasan guru. Maka dari itu, guru dapat menjelaskan pembelajaran tersebut secara asik dan menyenangkan sehingga dapat menarik perhatian siswa dengan menggunakan metode jarimatika serta gambar tersebut. Teori yang berkaitan dengan pembelajaran di atas adalah teori sosial kognitif. Bandura meneruskan teori belajar sosial dengan akomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial seperti yang disebutkan sebelumnya. Contoh belajar sosial kognitif menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Pertanyaan pada kasus 3 yaitu, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajar materi teks deskripsi pada peserta didik. Pada buku cetak yang menjadikan panduannya saat mengajar terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pada kasus ketiga terdapat dua pertanyaan yaitu, yang pertama, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut saya, yang dilakukan Made sebagai seorang guru bahasa Indonesia sudah sesuai dengan materi tentang tes deskripsi. Tes deskripsi sendiri merupakan teks yang menceritakan objek secara detail dan jelas agar mudah dipahami oleh penerimanya. Walaupun Made memberikan contoh lain di luar buku panduan, mendeskripsikan tentang pantai dan makanan khas Bali merupakan sebuah tes deskripsi juga mudah dipahami oleh peserta didik. Karena Made memberikan contoh yang sering dilihat maupun dikunjungi peserta didik sehingga pembelajaran mengenai teks deskripsi bisa disampaikan secara baik dan cepat.
Pertanyaan yang kedua yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan Made sebagai seorang guru dalam kasus tersebut adalah menggunakan pendekatan konstruktivisme, di mana pendekatan ini lebih menekankan adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar menggunakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikosional sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman yang memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme merupakan pendekatan yang memandang setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.